Duduk saudara, shalom, selamat pagi. Saya mulai dengan selamat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi bagi kita orang-orang yang sudah diselamatkan, kita bukan cuma sekedar merayakan, tapi kita mengambil bagian di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kematian dan kebangkitannya itu bagi kita orang-orang yang mengambil bagian dalamnya adalah suatu hal yang sangat berkuasa. Dan pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara sekali lagi belajar tentang kuasa, mengingatkan saudara sekali lagi tentang kuasa salibnya. Kuasa salibnya karena Yesus sudah bangkit. Kuasa salib Kristus. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Aku mau mengingatkan kamu akan Injil yang telah aku beritakan, yang telah saudara dengar setiap minggu di tempat ini. Saudara terima dan seyogyanya saudara teguh berdiri di dalam Injil itu. Kenapa? Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semuanya, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Ya, saudara-saudara, hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan peringatan hari kematiannya disalib, hari kebangkitannya menjadi sasaran empuk untuk serangan orang-orang yang tidak percaya. Tapi bagi kita yang percaya, kebangkitan dan kematian itu harusnya menjadi satu hal yang paling berarti dan sangat berarti. Kenapa? Slide. Di dalam dunia ini, kita sering menganggap bahwa semua hal itu adalah unsur transaksional. Padahal Tuhan memberikan keselamatan itu secara gratis, tidak perlu ada transaksi apapun. Semua itu karena kematian Kristus di kayu salib yang sudah membayar lunas untuk menebus kita dari dosa. Ya, matikan slide-nya. Jadi saudara-saudara, kenapa? Karena keselamatan itu Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada saya dan kepada saudara. Sayangnya, kita manusia ini punya tabiat yang aneh gitu ya. Kalau dikasih dianggapnya tidak berharga. Ya, kalau diberi dianggapnya pemberian itu tidak berharga. Allah memberikan keselamatan, banyak orang tidak menghargai keselamatan itu. Allah memberikan keselamatan dan ada tabiat manusia lagi, lebih enak kalau beli. Transaksional, beli. Saudara-saudara, kalau dikasih keselamatan, mosok gitu ya, masa. Ya saudara-saudara, kalau misalnya Allah itu bilang gini, jelas, kalau kamu mau diselamatkan, kamu pasti bisa selamat tuh. Kalau kamu jalan dari Cirebon ke Jakarta, jalan kaki, pasti banyak yang mau. Sampai Jakarta selamat. Gitu ya. Saudara-saudara, rela untuk melakukan satu transaksi keselamatan. Kan sekarang di mana-mana orang bertransaksi untuk keselamatannya. Tapi saudara-saudara, keselamatan itu tidak dijual belikan. Dan tidak merupakan pembalasan budi kepada kita. Keselamatan itu
diberikan. Kepada siapa? Kepada orang yang percaya kepadanya. Sayangnya saudara-saudara, untuk percaya itu kita mesti mengaku dosa. Dan saya setelah tua kini saya bilang, aduh paling susah itu orang suruh ngaku salah. Betul. Orang itu paling susah kalau suruh ngaku bersalah. Padahal sebetulnya simpel saja. Ya saya bersalah, maaf ya, titik. Tapi banyak dalih-dalihnya ya yang kurang lebih gini. Ya saya lakukan gitu karena bla 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 bla, transaksi terus ya. Saya lakukan begini karena bla 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 bla. Pertimbangkan dong karena hal ini bla 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 bla. Banyak hal yang dijadikan alasan dan karena itu saudara tidak ada tidak banyak orang yang dengan rendah hati benar-benar mau menerima keselamatan itu. Yang Tuhan inginkan bukan transaksi, tapi percaya pada korban Kristus menebus dosamu. Dan kalau kita tidak merasakan bahwa kita itu berdosa, maka kita tidak mengambil bagian di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau kita tidak menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa kita itu berdosa, maka kita tidak akan pernah mengambil bagian di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saya punya teman, beberapa waktu yang lalu saya ketemu dia, ya saya pindah katanya, saya pindah dari gereja satu ke gereja lainnya. Kenapa? Suami saya pokoknya enggak ada, saya transaksi sama suaminya gitu ya, enggak ke A, enggak ke B. Terus saya bilang, saya mau ke gereja, dia bilang gitu. Teman saya bilang gitu, saya mau ke gereja pokoknya ada yang nangis-nangis di sana. Saya ketawa, saudara-saudara tidak ada gereja orang yang nangis, disuruh nangis-nangis toh. Tapi kalau orang menyadari akan dosanya, menyesali akan dosanya, dilarang pun akan tetap nangis. Dilarang pun akan tetap menangis. Tapi kalau orang tidak menyadari akan dosanya, disuruh nangis pun dia tidak akan nangis. Bilang apa-apaan katanya. Ngapain gue mesti nangis-nangis ibadah. Saya tidak nyuruh saudara menangis, tapi saya minta saudara pada pagi hari ini. Bukan cuma sekedar memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi mengambil bagian dalam kematian dan kebangkitan itu karena dalam salibnya itu ada kuasa. Kuasa salib Kristus itu yang sudah bangkit. Apa? Ada 3 kuasa salib yang akan kita alami jika kita beriman, yaitu, mari slide berikutnya. Ada 3 hal yang saudara akan alami kalau kita beriman kepada Tuhan, menerima keselamatan, menerima Dia. Yang pertama adalah kuasa yang menyelamatkan. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Kuasa yang menyelamatkan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang kepadanya. Kecuali kalau kamu sia-sia saja menjadi percaya. Saudara, slide berikutnya. Di sini Paulus mengatakan, kecuali kalau iman kamu sia-sia. Saudara, iman yang sia-sia adalah iman yang goyah. Paulus mengingatkan agar iman kita pada Injil tidak goyah. Karena jika kita goyah sedikit saja, mungkin kita akan kehilangan keselamatan. Penelitian membuktikan bahwa orang yang beriman pada Tuhan lebih mudah disembuhkan dalam sakit jiwa, sakit fisik, sakit rohaninya. Mengapa demikian? Karena orang yang percaya tahu segala sakit, penyakit atau kesulitan itu hanya sementara. Dan Tuhan sudah menyelamatkan, akan menjamin kepastian keselamatan di akhir hidupnya. Ya, slide matikan. Jadi saudara, dalam salib Kristus itu ada kuasa untuk menyelamatkan bagi orang yang percaya. Yang percayanya teguh, tidak goyah. Apa yang dipercaya Injil? Apa yang dimaksudkan dengan Injil? Injil itu adalah bahwa Allah, anak Allah lahir menjadi manusia. Menjadi sama seperti saudara dan saya. Dicobai sama seperti saudara dan saya. Namun dia tidak berdosa. Kemudian dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia mati di kayu salib. Kemudian dikubur pada hari yang ketiga dia bangkit mengalahkan maut. Kita mempercayai berita Injil ini, kita diselamatkan. 1, kalau kita mempercayainya kita bertobat. Kita menyadari bahwa dosaku yang banyak ditebusnya, bahwa dosaku yang banyak dihapuskannya. Kenapa sih kalau hari Jumat Agung mesti diputar film The Passion? Supaya kita itu
menyadari gitu betapa besar sengsara Kristus bagi kita. Saudara-saudara, ya, kenapa? Karena banyak orang tidak mau menyadari apa yang Tuhan Yesus apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kita perlu menyadarinya, saudara-saudara, kita perlu menyadari. Kita perlu menyadarinya dengan sungguh-sungguh, lalu dengan rendah hati kita menerima, bertobat, dosaku banyak, hatiku noda. Dulu waktu saya masih kecilnya, orang Kristen itu kalau nyanyi, dosaku banyak, hatiku noda, sehingga dunia mandang amat hina, dianggap sampah oleh dunia ini pun banyak dosanya. Tapi puji Tuhan, Yesus yang mati, Yesus yang lahir, Yesus yang mati, dan Yesus yang bangkit mengubah itu semuanya. Ada kuasa untuk menyelamatkan selama saudara tidak goyah imannya pada Tuhan Yesus. Dan kalau pada hari Paskah ini, saudara, banyak upaya orang untuk menggoyahkan iman kita. Banyak upaya orang untuk menggoyahkan iman kita. Saya upload di YouTube sekitar Paskah ini bahwa Yesus itu memang menyadari dan dia dengan rela mati di salib. Kemudian kemarin hari Jumat saya upload video dengan judul Yesus meremukkan kepala ular tapi tumitnya diremukkan oleh seular. Saudara-saudara, ada banyak komen yang masuk, ya, ada banyak komen yang masuk. Yang terakhir dari Somat namanya, nggak tahu ini Somat itu Somat yang mana gitu ya. Saya nggak balas lah, saya malas ya. Ada komen dari Somat yang bilang gini, ya, dia pakai nama Somat. Apa Somat-Somat yang itu atau bukan saya nggak tahu. Ya. Ada yang komen gini, apa iblis mati? Iblis nama mati, saya bilang. Iblis itu roh nggak bisa mati, nanti dilemparkan ke neraka. Lalu Somat komen gini, Somat. Namanya Somat. Dan sampai sekarang iblis pun masih hidup kan? Nggak mati, malah Yesusnya yang mati. Saya nggak balas lah. Karena saya balasnya gini tadinya itu, kalau kamu mendengar sampai akhir kamu akan tahu jawabannya. Ini cuma lihat sekejap atau lihat judulnya langsung komen. Saudara, ada banyak upaya orang untuk menggoyahkan iman kita. Kalau saudara tanya, dengan kematian Yesus di salib, iblis mati enggak? Iblis enggak mati, saudara. Iblis itu nanti dilemparkan ke neraka. Yesus mati, ya Yesus mati fisiknya sebagai manusia, tapi kemudian dia peperangan, saudara-saudara, itu tidak ditentukan oleh satu pertempuran. Peperangan itu terdiri dari banyak rangkaian pertempuran. Ya, jadi gambarnya gini, saya mungkin agak lama. Pada waktu 8 Desember, 7 Desember 41, 7 atau 8 Desember 1991, itu dimaklumkan perang Asia Pasifik. Ya, dimulailah perang Asia Pasifik, sebagian separuh dari perang dunia kedua, dan waktu itu Jepang mengirimkan armadanya, laut dan udara. Angkatan Laut Amerika, armada Pasifik Amerika, salah satu armada laut terkuat di dunia pada waktu itu, dalam satu serangan bom dibombardir di Pearl Harbor, hancur, Amerika lumpuh. 10 hari kemudian tentara Jepang mendarat di Filipina, tentara Amerika kabur ke Australia. Amerika kalah? Belum, saudara. Peperangan itu terdiri dari banyak rangkaian pertempuran. Kalah dalam satu pertempuran, kalah dalam dua pertempuran, belum kalah dalam peperangan. Karena apa? Nyatanya pada bulan Agustus, 14 Agustus 1945, Jepang yang sudah hancur lebur, menyerah tanpa syarat. Pemenang peperangan. Kalah dalam satu pertempuran bukan berarti kalah dalam peperangan. Saudara-saudara, pada waktu kalau dilihat cuma Yesus mati di salib, kita salah persepsi. Saudara-saudara, Yesus tidak mati.
Pertempuran itu sampai ke alam maut. Bukan cuma disalib. Pertempuran itu sampai ke alam maut. Dan alam maut pun tidak bisa menahan Yesus. Yesus bangkit. Ini perlu kita pegang dengan sungguh-sungguh. Jangan mau dikoyahkan oleh somat manapun juga. Ya, karena yang komentar somat sih ya. Jangan mau dikoyahkan oleh somat manapun juga. Tapi peganglah dengan sungguh-sungguh. Yesus, di dalamnya aku selamat. Jangan koyah. Jangan mau dikoyahkan oleh siapapun juga. Rasul Paulus bilang begini. Dalam Alkitab ditulis begini. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kamu. Karena apa? Yesus yang mati tok, tidak bangkit berarti Yesus yang kalah. Tapi Yesus yang mati dan bangkit itulah Yesus yang menang. Dan itulah penebus kita. Itulah penebus kita. Dan orang yang punya iman yang teguh ini mengalami kuasa Allah dalam kehidupannya. Tadi dikatakan pemulihan, disembuhkan dari sakit fisik atau jiwa, disembuhkan dari kalau saudara rasanya rungsang, kepingin marah saja gitu lari ke Yesus, di situ ada kesembuhan. Ya kadang-kadang kita kan sukanya marah-marah gitu ya, bad mood, kita marah, lari ke Yesus, ada kesembuhan. Saudara-saudara, orang percaya tahu bahwa semua sakit penyakit dan sebagainya itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Kalau maut saja dikalahkan, apalagi COVID, betul enggak? Kan sekarang sudah enggak ada COVID. Enggak ada toh? Ya, ada saudara tapi tidak lagi berbahaya. Ya. Ada tapi tidak berbahaya. Saudara, semua dikalahkan oleh Yesus. Mengambil bagian dalam kebangkitannya. Ini penting, bukan cuma dalam kematiannya kelihatannya kalah dalam pertempuran. Tapi kalau saudara mengambil bagian dalam kematiannya dan kebangkitannya, karena saudara percaya Yesus itu mati, Yesus itu bangkit. Untukku, kuasanya akan nyata dalam kehidupan saudara. Saudara-saudara, mari perbarui iman saudara kepada Tuhan Yesus. Jangan dikoyahkan imannya oleh apapun juga. Pegang fakta ini. Yesus lahir sebagai manusia, hidup sebagai manusia, mati disalib sebagai manusia, bangkit mengalahkan maut sebagai anak Allah. Ya, kenapa saya katakan mati sebagai manusia? Yang dikorbankan tubuh jasmaninya. Dalam Efesus dikatakan tubuh jasmaninya yang dikorbankan. Tapi tubuh itu kemudian bangkit di dalam kemuliaan. Menjadi satu tubuh yang mulia. Begitulah juga halnya dengan kita. Saya tidak bicara lebih lanjut hal ini, nanti waktunya habis. Slide berikutnya. Yang kedua, di dalam salib dari Yesus yang mati dan bangkit itu, ada kuasa untuk menggenapi janji Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Yang sangat penting itu bukan berkat, yang sangat penting itu bukan janji kesembuhan fisik. Yang sangat penting itu bukan janji kelepasan dari krisis ekonomi. Yang sangat penting itu adalah berita bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, tapi dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan firman Allah. Sesuai dengan kitab suci. Apa artinya kalau sesuai dengan kitab suci? Janji dikenapi. Ini kan sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan firman Allah yang diucapkan jauh sebelumnya. Saudara, slide. Begini, ketika Yesus mati di kayu salib, murid-murid merasakan kesedihan karena mereka merasa guru mereka gagal. Merasa guru mereka kalah dalam pertempuran. Para murid lupa semua perkataan yang telah diajarkan gurunya bahwa ia akan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus janji pada hari yang ketiga dia akan
bangkit. Tapi mereka lupa, tidak percaya. Ya, padahal melalui kematian Kristus di kayu salib kita melihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang mampu mengalahkan kematian. Iman kita pada salib seharusnya iman yang teguh karena semua janji Tuhan telah digenapi lewat salib Kristus mematikan. Saudara, salib kebangkitan Tuhan Yesus itu telah dijanjikan. Dan janji itu digenapi. Saudara, janji itu digenapi. Murid-murid tidak percaya, sebab kalau mati bangkit lagi nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah. Karena itu murid-murid tidak mengendaki Yesus disalibkan. Pada waktu Yesus disalibkan, 12 murid ini rasanya patah semangat. Menjadi orang yang patah semangat. Lari, kabur, sembunyi. Kenapa? Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Tapi yang benar adalah Yesus mati karena dosa saya, karena dosamu. Tapi kemudian dia bangkit. Membawa orang-orang yang percaya mengambil bagian di dalam kebangkitannya. Menang atas maut. Menang atas maut. Kenapa sih orang mati biasanya? 99% atau 95% orang mati karena sakit, saudara. Betul nah? Ya, orang mati itu biasanya karena sakit. Beberapa karena kecelakaan, beberapa karena bunuh diri, beberapa karena korban perang. Tapi 95%, menurut saya 95% itu mati karena sakit. Enggak cium, itu ada yang tidur terus mati plus gitu. Seringkali orang itu enggak ngerasa kalau sakit, saudara. Seringkali orang itu enggak ngerasa kalau sakit. Ya. Enggak merasakan kalau dia sakit atau mati gitu. Ini menurut saya, saudara-saudara ya, pasti ada sesuatu yang menyebabkan orang mati dan sebagian besar adalah penyakit. Kenapa? Karena saya dokter. Lalu saudara, saya mau katakan sama saudara, kalau maut saja dikalahkan, kira-kira penyakit dikalahkan enggak? Iya. Ada nyanyian siapa pandang salib tentu jadi sembuh asal hatinya tidak sangsi. Ya, di Golgota semua digenapi pengampunan dosa dan kesembuhan. Kesembuhan badan, kesembuhan roh, kesembuhan jiwa. Karena Yesus dibangkitkan, kita dibaharui dalam segala hal. Murid-murid tidak percaya bahwa Yesus bangkit, maka mereka susah. Tapi orang yang percaya bahwa Yesus bangkit dan mereka hidup dalam kebangkitan Tuhan, mereka gembira. Karena mereka tahu bahwa mereka menang. Pada waktu murid-murid tahu bahwa Yesus bangkit, duka cita mereka berubah menjadi suka cita. Tapi enggak, ada satu yang tidak bersuka cita, namanya Thomas. Kenapa? Karena Thomas mengasingkan diri, tidak ikut ibadah. Murid-murid itu meskipun susah, minggu pagi itu ibadah, minggu sore itu ibadah. Mereka berkumpul sama-sama, 10 orang murid ini kumpul sama-sama. 10 ya, 10. Mungkin ada yang perempuan-perempuan tidak dihitung. Tapi ada satu yang tidak katut, namanya Thomas. Dia absen. Kenapa? Takut COVID. Kenapa? Belum punya IMB. Kenapa? Pokoknya ada banyak alasan lah ya. Maka 10 murid yang berkumpul ini bergembira. Yesus bangkit katanya. Satu Thomas. Manyun baik mukanya. Ya, manyun baik. Jangan tinggalkan ibadah. Dalam persekutuan bersama-sama kita saling menguatkan. Thomas baru tidak manyun mukanya setelah seminggu. Kemudian diajak sama murid-murid seminggu. Kemudian datang ibadah dan Yesus datang. Baru mukanya yang manyun itu berubah. Di dalam ibadah, perhimpunan orang-orang yang beriman, Yesus ada di situ. Yesus ada di situ. Dan kalau kita pandang Yesus, saudara, kuasa kebangkitannya itu menjadi nyata. Ya, kuasa kebangkitannya nyata. Imannya teguh, jangan mau digoyahkan orang. Jangan mau digoyahkan orang. Karena apa, saudara? Kebangkitan Yesus itu bukan rekayasa. Tadi dikatakan, ya, pada waktu Yesus bangkit, dia menampakkan diri datang kepada si A, si B, si C. Orang banyak didatangi, saksi mata. Saksi mata. Ada banyak sekali saksi mata bahwa Yesus tidak hidup, tapi bangkit. Mungkin saudara bilang, ya itu sih kan kalau si A mati, anaknya kadang-kadang ngelihat. Sebentar nanti dulu.
Ya, pada waktu Yesus bangkit, Yesus makan bersama murid-muridnya. Kalau saya mati, lalu Jerry lihat saya, nama anak saya Jerry ya. Mama, tadi malam lihat papa begini-begini, makan bareng enggak? Enggak. Enggak makan bareng. Ya, pada waktu Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya, maka apa yang Tuhan Yesus minta? Kamu punya makanan, katanya. Tuhan Yesus makan. Ada waktunya puasa, ada waktunya makan. Jadi kalau gereja orang berhimpun di gereja makan karena Yesus juga makan. Ya, tapi kalau kita diajak puasa karena Yesus juga puasa, ada waktunya. Ya, sudah. Yesus itu bangkit karena dia menyatakan diri, menunjukkan dirinya kepada murid-murid, lalu dia bukan cuma menyatakan diri gitu aja kan, bayang-bayang bisa. Tapi kalau duduk makan bareng, itu kan hanya orang hidup bisa melakukannya. Dia hidup. Dia hidup. Saksi mata cukup banyak. Ya, saksi mata cukup banyak. Lalu kalau orang yang hidup 2000 tahun kemudian meragukan, ya nggak tahu ya. Tapi Tuhan Yesus bilang gini, kalau firman Tuhan bilang gini, kalau kamu ragu-ragu, pekerjaan yang nyata itu seharusnya membuat kamu tidak ragu. Kalau kamu ragu-ragu tentang Kristus, mati dan bangkit, lihatlah hasil dari kematian dan kebangkitannya. Iya, kita mesti melihat, kalau ini rekayasa, hasilnya juga rekayasa. Tapi Yesus itu mati dan bangkit, itu bukan rekayasa, tujuannya adalah menebus dosa. Lihat hasil pekerjaannya. Ada enggak orang yang ditebus dosanya? Slide berikutnya. Kuasa yang mengubah kehidupan, ini namanya ditebus dosanya. Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10 berkata demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kuasa yang mengubah kehidupan. Matikan slide-nya. Ya saudara, kita harus percaya karena salib. Tanpa salib tidak ada kebangkitan. Mengubah kehidupan orang. Orang yang mana? Orang yang percaya. Orang yang percaya. Mempercayai omong kosong tidak akan ada perubahan yang baik, benar. Tapi mempercayai yang benar itu merubah kehidupan. Merubah kehidupan. Rasul Paulus bilang tadi, aku berubah. Siapa sih Rasul Paulus? Rasul Paulus itu tadinya pemimpin agama Yahudi. Ya, fanatik, radikal. Dia menganiaya jemaat Tuhan kejam. Ya, kejam, radikal, fanatik, apalagi bola ya. Tapi pada waktu dia bertemu dengan Yesus, dia percaya pada kuasa salib Kristus. Sekaligus di sini adalah kebangkitan Kristus. Hidupnya berubah. Hidupnya berubah. Dari orang yang kejam itu membinasakan kehidupan orang lain. Menjadi orang yang membawa kehidupan kepada orang lain. Di zaman dulu, Nero itu namanya kaisar. Paulus itu nggak tahu namanya apa. Ya, kaisar namanya Nero. Betul enggak? Zaman dulu ya. Orang mungkin nggak akan mau ngasih nama anaknya Paulus. Tapi sekarang, Nero itu namanya apa? Coba, kalau saudara kasih nama Nero, siapa dikasih nama Nero? Anak saudara kasih nama Nero atau Keree? Ya toh, saudara, kebenaran berubah segala sesuatu. Tapi Paulus menjadi nama Paulus Purwanto. Ya, menjadi nama manusia yang terhormat, saudara. Ya, saudara-saudara. Kuasa salib Kristus mengubah kehidupan.
Dari yang tidak berguna menjadi berguna. Dari sampah menjadi berharga. Dari tidak dipandang oleh dunia menjadi orang yang terpandang di hadapan Allah. Dan pada waktu orang terpandang di hadapan Allah, dia juga terpandang di hadapan dunia. Kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus bilang gini, ingat saja keadaan kamu dahulu. 1 Korintus 1 ayat 26. Ingat saja keadaan kamu dahulu. Pada waktu kami dipanggil, tidak banyak orang terpandang. Tidak banyak orang punya kedudukan di dalam dunia ini. Ingat saja keadaan dulu. Maksudnya gitu toh. Kalau ingat keadaan dulu berarti keadaanmu sekarang gimana? Betul lah. Ingat dulu. Gitu. Karena sekarang begini. Betul. Nah, mestinya orang Kristen mengalami perubahan gitu, saudara. Ya, tidak dari tahun-tahunan keadaannya tetap sama. Ada perubahan. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus mengalami perubahan. Perubahan dalam segala hal kehidupannya. Slide berikutnya. Orang yang beriman pada salib Kristus tidak akan hidup sama lagi. Ya, ini adalah bukti yang paling valid, bukti yang paling sah, bukti yang tak terbantahkan, yang bisa dirasakan dan dilihat oleh diri sendiri dan orang yang hidup sekitar kita. Bukti apa? Bukti bahwa Yesus itu bangkit, bukan mati. Jika Anda sudah percaya pada Injil, ya, maka tanyakanlah pada orang-orang sekitar Anda, apakah mereka sudah merasakan perubahan yang ada dalam hidup Anda. Paulus hidup sebagai orang yang paling benar dengan agamanya dulu, tapi kemudian hidupnya berubah menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Dia menganggap pengikut Kristus sesat dan harus dibunuh, tapi perjumpaannya dengan Yesus Kristus membuat dia berubah 180 derajat. Paulus berubah menjadi rasul yang radikal dan menulis banyak surat dan perjanjian baru. Saudara-saudara, maksud saya gini, ya, kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, menjadi orang yang percaya pada Tuhan Yesus, mestinya orang lain akan bilang, kamu kok jadi kayak gini ya? Kenapa hidupmu bisa berubah menjadi seperti ini? Maksudnya berubah menjadi lebih baik, bukan lebih jahat. Tapi kau murtadin, bukan murtadin ya, murtadin itu dari biasana yang masuk sini. Dari sini masuk sana gak tahu saya. Tadinya ngomongnya baik-baik di mimbar loh saudara. Tapi kalau sudah murtad ngomongnya kayak apa coba? Penuh kedengkian, kejahatan, dan kebencian. Kasih hanya didapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kau murtadin ngomongnya baik. Kebalikannya murtadin ngomongnya jahatnya minta ampun tobat deh kalau dengar. Kenapa saudara-saudara? Perubahan kehidupan yang positif, yang baik hanya ada di dalam Yesus yang bangkit dan yang mati dan bangkit. Perubahan hidup yang buruk didapat dari orang yang meninggalkan Yesus, imannya goyah, dan dalam Alkitab dikatakan, dalam kitab Hakim pasal yang ke-6, pada waktu orang mencari Allah lain. Kekacauan di negeri, kekacauan di rumah tangga. Saudara, pegang salib Yesus. Ambil bagian, terima. Yesus mati bagi kita. Kalau dulu saudara sudah terima, sekarang perbarui iman saudara. Kalau saudara belum pernah menyambutnya, sekarang sambutlah dia. Yesus mati dan hidup. Dalam kematian dan kehidupannya ada kuasa untuk merubah saya. Ada kuasa untuk merubah saudara menjadi lebih baik. Dalam kematian dan kebangkitannya, janji Allah digenapi. Ya, janji Allah digenapi. Di luar kematian dan kebangkitannya, tidak ada janji Allah. Tapi yang benar adalah di dalam Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus pasal 1 adalah ya bagi semua janji Allah. Dalam Yesus Kristus adalah ya bagi semua janji
Allah. Tuhan memberkati saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Mari worship leader, singer. Hatiku percaya, hatiku percaya. Tadi nak pesen, bisa ya? Bisa nggak? Hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, katakan pada Tuhan Yesus, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Saudara, mari kita berdoa. Katakan pada Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau mati bagiku, Engkau bangkit bagiku. Aku ada di dalam-Mu. Aku menerima kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan, dan pemulihan daripada-Mu. Oh Tuhan, Engkau mengasihi kami, anak-anak-Mu ini. Di dalam Engkau, kami mati bagi dosa, ditebus dosa kami, karena Engkau mati di salib. Di dalam Engkau yang bangkit, kami hidup dalam kemuliaan anak-anak Allah. Menerima kuasa kebangkitan-Mu, kami hidup diubahkan menjadi satu kehidupan yang mulia, satu kehidupan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Tuhan, tolonglah jemaat-Mu. Jemaat yang Kau katakan, aku mendirikan jemaat-Ku dan pintu alam maut tak dapat menahannya. Kami adalah jemaat-Mu. Engkau mengalahkan maut. Pintu alam maut tidak dapat menahan-Mu, maka pintu alam maut juga tidak bisa menahan jemaat-Mu. Dan kiranya itu jadi dan nyata dalam kehidupan jemaat Tuhan di GBI Raja Wali ini. Lawatlah setiap orang dari jemaat ini Tuhan. Curahkan berkat-Mu, hujan berkat, hujan pemulihan dalam Kristus. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.